لهذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Amin. Jazakallahu khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti pemaparan materi. Falyatafaddal masykuran ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif al-imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, bab ma jaa fi fadli al-jama'ah. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، متفق عليه. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر فإنه قال ب27. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده. أيها الإخوة المستمعون، المراد بالجماعة أي أداء الصلاة المكتوبة جماعة في بيوت الله التي أذن الله أن تقام ليذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلاة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قف أيها المستمع عند قوله عز وجل رجال، فالرجولة في أفضل حللها وأبهى صورها أن يقف الرجل مع الرجال في بيوت الله في الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وليست الرجولة أن تقام الصلاة ويجلس مع أهله أو زوجه أو ولده أو يصلي في بيته أو في محله. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا دليل على أن ترك أداء الصلاة مع الجماعة مع القدرة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم في تحريق البيوت إلا في أمر كبير ليس بالهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah fadilatul syekh hafizahullah ta'ala membuka majelis kita di sore hari ini dengan pujian kepada Allah, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh berkata penulis Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, babu ma jaa fi fadlil jamaah, bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Dan Al-Imam Al-Mundhiri membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat
salah seorang di antara kalian secara sendirian lebih utama 25 kali bagian. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi yang mulia bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan." Salat berjamaah lebih mulia atau lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 kali derajat. Muttafaqun alaih. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, mayoritas para perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang salat berjamaah, mereka meriwayatkan dengan lafaz 25 kecuali Ibnu Umar. Beliau yang meriwayatkan tentang lafaz 27 derajat keutamaan. Kata Imam Al-Munziri, para ulama berselisih tentang penafsiran makna hadis di atas. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasannya ad-darajah, derajat itu sifatnya lebih kecil daripada al-juz, yaitu bagian. Adapun makna al-fadhu, yakni salat secara sendiri, di mana seseorang salat dengan sendiri dan tidak berjamaah. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan al-jamaah pada bab di atas adalah mengerjakan salat-salat wajib secara berjamaah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang diperintahkan oleh Allah untuk ditegakkan di dalamnya, agar kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya di waktu pagi dan di waktu petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala serta melaksanakan salat. Kata Syekh, mari kita berhenti renungi sejenak makna firman Allah subhanahu wa ta'ala rijalun, itu laki-laki. Kata beliau, maka sifat kelaki-lakian yang sesungguhnya adalah tatkala seorang laki-laki dia keluar ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan salat 5 waktu, yang memang kaum laki-laki dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan salat tersebut di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan termasuk sifat kelaki-lakian yang sempurna tatkala seseorang dipanggil untuk mengerjakan salat di masjid, kemudian dia duduk di rumahnya bersama keluarganya, bersama istrinya dan anak-anaknya. Bukan sifat seorang laki-laki tatkala dia mengerjakan salat 5 waktu di dalam rumahnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa falam ya'ti, fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar azan, mendengar panggilan dan seruan azan, kemudian dia tidak mendatangi panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Sungguh aku sangat berkeinginan untuk memerintahkan agar ditegakkan salat. "Thumma ukhalifu ila manazil qaumin la yashhaduna as-salah." Kemudian aku keluar menuju rumah-rumah sebuah kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Kata Syekh, hadis di atas merupakan dalil bahwasannya meninggalkan salat secara berjamaah
padahal ada kemampuan untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, termasuk merupakan bagian dari dosa besar yang sangat besar. Karena Nabi SAW tidak memiliki keinginan untuk membakar rumah-rumah mereka kecuali dalam perkara yang besar dan bukan dalam perkara yang kecil. صنف الإمام المنذري رحمه الله عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. والذي جاء عن ابن عمر صحيح ثابت ولا يعارض الروايات التي جاءت بذكر 25. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى اختلاف العلماء في تأويله في الجمع بين رواية 25 ورواية 27، فذكر في تأويله أن الدرجة أصغر من الجزء، لأن في حديث ابن عمر قال 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 جزءا، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وهذا القول من أضعف ما قيل في الجمع بينهما، لأنه جاء في الصحيحين 27 درجة وأيضا 25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة فيهما، فلفظ الدرجة ثابت في الصحيحين في القدرين. وذكر العلماء أقوالا في الجمع بينهما، منها أن القليل داخل في الكثير ولا يعارضه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا 25 ثم أعلم فيما بعد بأن الثواب يبلغ 27 فذكر ذلك، ومنها أن الاختلاف في الثواب يختلف باختلاف حال المصلين جماعة، فالمصلون ليسوا على درجة واحدة في الثواب لاختلاف حال صلاتهم، والحاصل أن 25 و27 كلها ثابتة ولا تعارض كما نبه على ذلك أهل العلم. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kata Syekh hafizahullah taala, Al-Imam Al-Munziri menukilkan dari Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata, mayoritas para perawi hadis yang berbicara tentang masalah salat berjamaah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat 25, kecuali Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka beliau yang membawakan riwayat 27. Dan riwayat yang datang dari Ibnu Umar adalah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat tersebut tidak bertentangan dan tidak kontradiksi dengan riwayat-riwayat yang lain yang datang dengan lafaz 25. Dan Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala mengisyaratkan akan adanya ikhtilaf para ulama tatkala menjabarkan hadis yang mulia ini. Itu di dalam menggabungkan antara kedua lafaz tersebut, antara riwayat yang berbicara tentang 25 dengan riwayat yang berbicara tentang 27. Maka beliau menyebutkan di antara penafsiran para ulama untuk menggabungkan dua hadis di atas, bahwasanya derajat itu sifatnya lebih kecil daripada al-juz, itu bagian. Karena di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bi 27 darajah. Lebih utama 27 derajat. Sedangkan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 25 juz'an, 25 bagian. Maka tidak ada bertentangan pada kedua riwayat tersebut. Pendapat yang lain, kata beliau, bahwasannya atau pendapat yang mengatakan bahwasannya derajat itu lebih kecil daripada bagian, kata Syekh, bahwasannya pendapat ini adalah pendapat yang paling lemah di dalam menjamakkan kedua makna hadis di atas. Kenapa? Karena datang dalam riwayat yang lain yang juga dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan 27 derajat dan 25 derajat.
Keduanya datang dengan lafaz derajat, baik yang 27 ataupun yang 25. Maka bilangannya berbeda, tapi lafaz derajatnya sama. Maka lafaz derajat itu thabit, sahih di dalam kitab As-Sahihain yang menjelaskan tentang dua bilangan di atas. Maka para ulama membawakan pendapat-pendapat yang lain untuk menggabungkan makna dua hadis di atas. Di antara pendapat para ulama bahwasannya bilangan yang kecil itu masuk ke dalam bilangan yang besar dan tidak ada kontradiksi. Kemudian kata beliau, di antara pendapat para ulama untuk menggabungkan dua hadis di atas bahwasannya di kali pertama Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya salat jamaah itu lebih utama 25 derajat. Kemudian di kali yang kedua dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salat jamaah lebih utama sebanyak 27 derajat. Maka kemudian Nabi SAW mengabarkan yang kedua kalinya dengan lafaz 27. Kemudian kata Syekh, di antara pendapat para ulama untuk menggabungkan makna dua hadis di atas bahwasanya perbedaan lafaz tersebut atau redaksi hadis tersebut menunjukkan perbedaan pahala atau ganjaran yang didapatkan oleh orang yang sholat. Karena memang orang yang sholat itu pahala mereka berbeda sesuai dengan kondisi sholat mereka. Maka kata Syekh, kesimpulannya bahwasanya lafaz 25 dan lafaz 27 itu semuanya thabit, semuanya sahih dan tidak ada kontradiksi di antara kedua riwayat tersebut. قال رحمه الله: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قوله روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، انفرد به مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. قوله ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، المراد بركعتي الفجر النافلة التي قبل فريضة الفجر، وهذه النافلة ورد في عظيم فعلها وجزيل ثوابها، في عظيم فضلها وجزيل ثوابها عند الله نصوص، منها حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بفريضة الفجر؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولهذا من يكرمه الله بأن يؤدي هذه الصلاة العظيمة والنافلة قبلها فقد أوتي خيرا عظيما، وكان فاتحة مباركة ليومه، وكانتا سببا لحفظه وكفايته في كل يومه. وقد جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله سبحانه وتعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرهم. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد نقلا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: هذه ال4 عندي هي الفجر وسنتها، فمن وفق لأداء هذه الصلاة النافلة والفريضة في أول النهار كفي في يومه كله، وكان في حفظ الله وذمته، كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فالحاصل من وفق لأداء صلاة الفجر فرضها ونفلها في أول النهار وباكورة اليوم فقد أخذ بزمام اليوم، كما قال أحد السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkata penulis Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala
ma jaa fi rak'atayil fajri minal fadl. Bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Penulis berkata, Sa'ad bin Hisham meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Hadis ini dikeluarkan secara sendiri oleh al-Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajr." Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersegera mengerjakan sebuah salat sunnah melebihi bersegeranya Nabi di dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, makna perkataan penulis ma jaa fi rak'atayil fajri minal fadl, maknanya adalah 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Dan salat sunnah tersebut datang di dalam menjelaskan keutamaan pahalanya nas-nas syariat yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau seandainya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana dengan salat subuh yang kita kerjakan, yang sifatnya wajib? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan menambah amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai dirinya. Oleh karenanya kata Syekh, barang siapa yang diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan salat subuh dan salat sunnah sebelum subuh, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Dan salat tersebut menjadi kunci kebaikan dan kunci keberkahan untuk harinya di hari tersebut. Dan kedua salat tersebut, salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh, kata Syekh, merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirinya dan memberikan kecukupan di sepanjang harinya. Datang sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ibna Adam, irka' li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, rukuklah, salatlah untukku 4 rakaat di awal pagi, niscaya aku akan berikan kecukupan untukmu di sepanjang harimu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad, menukilkan perkataan guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Syekhul Islam, pendapat yang aku yakini bahwasannya 4 rakaat di dalam hadis tersebut adalah salat sunnah fajar dan salat subuh. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan mengerjakan 2 rakaat salat subuh di awal pagi hari, maka dia akan diberikan kecukupan oleh Allah di sepanjang harinya. Dia senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia senantiasa dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala
sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. فمن وفق لأداء صلاة الفجر فرضها ونفلها في أول النهار وباكورة اليوم فقد أخذ بزمام اليوم، كما قال أحد السلف: يومك مثل جملك، إن امسكت أوله تبعك آخره. وأورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وهذا فيه عظيم العناية بهاتين الركعتين، ركعتي النافلة قبل الفجر، ومن عظيم عنايته صلى الله عليه وسلم بها أنه ما تركها في حضر ولا سفر، وهذا مما يدل على عظيم شأن هاتين الركعتين. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, kata Syekh, maka seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat fajar, salat subuh, baik salat wajib ataupun salat sunnah sebelumnya di awal pagi hari, maka dia telah mengambil keamanan di pagi hari tersebut. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, beliau berkata, "Yaumuka mithlu jamalik." Harimu itu seperti onta yang kamu miliki. In amsakta awwalahu tabi'aka akhirahu. Kalau engkau mampu memegang awal harimu dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang hari akan mengikuti awal harimu. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera di dalam mengerjakan sebuah salat sunnah melebihi bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh." Maka dalam hadis tersebut, kata Syekh, terdapat perhatian yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan kata Syekh bahwasannya salat sunnah sebelum salat subuh di antara perkara yang memang sangat ditekankan oleh Nabi, yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat tersebut baik dalam kondisi muqim ataupun dalam kondisi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat sunnah sebelum subuh dalam setiap kondisi beliau. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan salat sunnah sebelum fajar. قال رحمه الله: ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. قال روى أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. خصت هاتين الصلاتين العظيمتين بالذكر والفضل في نصوص كثيرة لما فيهما من المشقة على كثير من النفوس. فصلاة الفجر تأتي بعد الراحة والسكون والرغبة في البقاء على الفراش ولذة النوم، فيشق على كثير من النفوس القيام لأداء هذه الصلاة العظيمة. وأما العصر فإنها تأتي في قوة العمل الدنيوي والمصالح الدنيوية واستكمال أعماله في يومه قبل وقت الراحة. فمن وفق للمحافظة عليهما فهو بإذن الله محافظ على بقية الصلوات. فالمحافظة عليهما مع ما فيهما من مشقة على العبد فيه معونة للعبد على المحافظة على بقية الصلوات. وقد أورد رحمه الله فيما يتعلق
فضل المحافظة على صلاة الفجر والعصر حديثين. الأول حديث أبي بكر بن عمارة رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والتي قبل غروبها صلاة العصر. وقوله لن يلج النار أي لن يدخلها، وهذا يدل على ما في هاتين الصلاتين من فضل عظيم، وأن المحافظة عليهما حجاب من النار. والثاني حديث أبي بكر الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر، وتسميتهما البردين لأنهما تأتيان في برد النهار، فالفجر تأتي في أول برد النهار، والعصر تأتي في آخره. والمراد بصلاة البردين المحافظة والمداومة عليهما، فالمحافظة على هاتين الصلاتين موجب لدخول الجنة. وفي الحديث الذي قبله أن المحافظة عليهما موجب للنجاة من النار. Berkata Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, ma jaa fi fadli al-muhafadha 'ala al-fajr wal 'asr. Bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Berkata penulis, meriwayatkan Abu Bakar bin Umarah bin Ru'aibah dari ayahnya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maknanya yakni salat subuh dan salat asar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim secara bersendiri. Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari ayahnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, ini salat subuh dan salat asar, dia pasti akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Kata Syekh, dikhususkan dua salat yang agung tersebut, yakni salat subuh dan salat asar, disebutkan secara khusus akan keutamaannya di banyak nas-nas syar'i. Karena kedua salat tersebut memang memiliki masyaqqah yang sangat berat bagi sebagian manusia. Salat subuh itu datang di waktu tatkala manusia sedang beristirahat, tatkala mereka sedang dalam kondisi tenang dan menginginkan untuk tetap di atas tempat tidur mereka, merasakan lezatnya tidur. Maka berat bagi sebagian jiwa untuk bangun dari tempat tidurnya untuk mengerjakan ibadah yang besar tersebut. Adapun salat asar, maka dia datang di waktu di mana manusia sedang sibuk-sibuknya mengerjakan perkara dunia mereka, sedang sibuk-sibuknya menyempurnakan amalan-amalan dunia mereka sebelum kembali beristirahat ke rumah-rumah mereka. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga keistiqomahan salat subuh dan salat asar, maka biiznillah azza wa jalla dia akan mampu menjaga keistiqomahan salat-salat yang lainnya. Menjaga salat subuh dan salat asar bersamaan dengan masyaqqah yang didapatkan merupakan di antara wasilah bagi seorang hamba untuk dimudahkan di dalam mengerjakan salat-salat yang lainnya. Maka Al-Imam membawakan dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut, dua buah hadis. Yang pertama adalah hadis Abi Bakar bin Umarah dari ayahnya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang dia mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.
Dan yang dimaksud dengan salat sebelum matahari terbit adalah salat subuh. Adapun salat yang dimaksudkan sebelum matahari terbenam adalah salat asar. Dan makna sabda Rasulullah lan yali jannar, maknanya tidak akan masuk neraka. Dan ini adalah dalil akan keutamaan yang sangat besar di dalam salat subuh dan salat asar. Bahwasannya tatkala seseorang istiqamah menjaga kedua salat tersebut akan menjadi hijab antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua yang Al-Imam bawakan adalah hadis Abi Bakar Al-Asy'ari dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengerjakan dua salat bard, ini waktu salat subuh dan salat asar, dia pasti akan masuk surga. Kata Syekh, yang dimaksud dengan al-bardan adalah salat subuh dan salat asar. Dan kedua salat tersebut dinamakan dengan salat bardain karena keduanya datang di waktu yang dingin. Adapun salat subuh datang di awal waktu pagi. Memang kondisinya dingin. Adapun salat asar maka dia datang di akhir siang yang merupakan awal perubahan cuaca dari panas ke dingin. Kemudian kata beliau, dan yang dimaksud dengan salat bardain adalah menjaga salat tersebut, mengistiqomahkan salat tersebut. Maka menjaga salat subuh dan salat asar merupakan di antara wasilah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya menjelaskan bahwasanya menjaga salat subuh dan salat asar merupakan wasilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الحديث والذي قبله إشارة إلى أن دخول الجنة والنجاة من النار مرتبط بالعناية بهذه الصلوات، ومن أعظمها شأنا الفجر والعصر، فمن لم يصل فليس بمسلم ولا يدخل الجنة، وإنما يدخل النار كما قال الله عن الكفار الذين يدخلون النار ما سلككم في سقر، أي ما السبب الذي كان وراء دخولكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول جواب يجيبون به. فالصلاة عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, berkata Syekh hafizahullah taala, di dalam hadis di atas dan hadis yang sebelumnya terdapat isyarat bahwasanya untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa neraka itu terikat dengan usaha seorang hamba untuk mengerjakan dan menjaga salat-salat wajib. Dan di antara salat yang paling besar perkaranya adalah salat subuh dan salat asar. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan salat, dia bukan seorang muslim dan dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan salat, yang tidak mengerjakan salat, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kufar yang mereka masuk ke dalam neraka Allah, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" yakni apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka kata beliau, ini adalah jawaban yang pertama dari jawaban penghuni neraka saqar, bahwasanya di antara sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka tersebut karena mereka meninggalkan salat-salat yang wajib yang Allah wajibkan kepada mereka. Maka salat, ma'asyiral muslimin, merupakan tiang agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah,
faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang mampu menjaga salat-salat yang Allah wajibkan kepada dirinya, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Maka salat tersebut akan menjadi burhan, menjadi dalil, dan menjadi sebab keselamatan bagi dirinya di hari kiamat nanti. Namun barang siapa yang tidak menjaga salatnya, yang menyia-nyiakan salatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki dalil dan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة الضحى. أورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث ألا أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. انفرد به مسلم. صلاة الضحى صلاة مباركة وعظيمة، جاءت نصوص كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم ثوابها. وتسمى صلاة الضحى لأنها تصلى في هذا الوقت من اليوم، ووقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى قبيل وقت الزوال بقليل. وأفضل ما تكون هذه الصلاة عند اشتداد حرارة الشمس في منتصف الضحى كما سيأتي في الحديث. وصلاة الضحى 2 وكلما زاد أفضل، 4 أو 6 أو 8. وفي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ب3 من فضائل الأعمال، وصية متكررة أوصى بها غير واحد من أصحابه، وفي هذا دلالة على عظم شأن هذه الأعمال. المصنف رحمه الله تعالى أورد حديث أبي الدرداء الذي أشرت إليه، وأيضا حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. قوله أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، فالصيام له شأن عظيم جدا وأثر بالغ وثواب عند الله كبير. ومن كان مواظبا على صيام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، وذلك لأن الله يضاعف الحسنة ب10 أمثالها. فإذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر. ولهذا كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، ولك أن تصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولك أن تصومها مجتمعة أو متفرقة، المهم أن تواظب عليها كل شهر. وقوله وصلاة الضحى أي وأوصاني بصلاة الضحى أيضا، وهذا فيه بيان لفضيلة هذه الصلاة. وقوله وبأن لا أنام حتى أوتر، وهذا فيه فضل صلاة الوتر والمحافظة عليها، وهي أفضل ما تكون آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولهذا يحمل هذا الحديث كما ذكر العلماء على من كان لا يتيسر له أن يقوم آخر الليل، فليوتر قبل أن ينام، وإلا إن تيسر القيام آخر الليل يجعل وتره آخر الليل. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata penulis Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, ma jaa fi salatid duha, bab dalil yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau,
awsani habibi bithalathin. Kekasihku, yakni Rasulullah SAW, mewasiatkan kepada diriku dengan 3 perkara. Alla ada'ahunna ma'ishtu, agar jangan sampai aku meninggalkan ketiga perkara tersebut selama aku masih hidup. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, agar aku senantiasa menjaga puasa 3 hari di dalam setiap bulan. Wa salatid duha, yang kedua adalah salat duha. Wa bi alla anam hatta utir, yang ketiga, agar jangan sampai aku tertidur sampai aku mengerjakan salat witir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Syekh, salat duha adalah salat yang sangat penuh dengan keberkahan, salat yang sangat mulia. Datang banyak nas-nas di dalam menjelaskan keutamaan serta anjuran untuk mengerjakan salat duha tersebut. Dan salat duha dikatakan salat duha karena salat tersebut dikerjakan di waktu duha, dan waktunya dimulai dari selesainya waktu terlarang. Setelah seseorang mengerjakan salat subuh sampai sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Namun kata Syekh, waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat duha adalah tatkala kondisi panas yang terik, yaitu di waktu pertengahan duha, sebagaimana akan datang dalil yang menjelaskan perkara tersebut. Dan salat duha itu minimal 2 rakaat, dan boleh untuk apa ditambah lebih dari 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat atau 8 rakaat. Semakin menambah jumlah rakaat, maka semakin utama pahala yang akan kita dapatkan. Kata Syekh di dalam kedua hadis tersebut, karena Al-Imam Al-Munziri membawakan hadis yang lain, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. Bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, agar aku menjaga puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian 2 rakaat duha. Yang ketiga, agar aku mengerjakan salat witir sebelum aku tidur. Hadis muttafaqun alaih. Kata Syekh, di dalam 2 hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan sahabat-sahabat beliau dengan 3 perkara, dengan 3 hal yang menunjukkan akan besarnya faidah atau fadilah dari amal-amal tersebut. Wasiat yang diulang-ulang oleh Nabi SAW, yang Nabi berikan kepada sahabat-sahabat beliau, enggak cuma 1 sahabat. Maka di dalam hadis tersebut terdapat dalil akan besarnya amalan-amalan tersebut. Dan makna perkataan Ausani, Nabi mewasiatkan kepada diriku untuk puasa 3 hari di setiap bulan. Kata Syekh, puasa memiliki perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki athar dan pengaruh yang sangat besar bagi kebaikan seorang hamba, memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang istiqamah mengerjakan puasa 3 hari di dalam 1 bulan, seolah-olah dia mengerjakan puasa sepanjang waktu. Karena Nabi SAW bersabda, "Saumu syahri as-sabr, wa thalathati ayyamin min kulli syahrin saumu dahr." Berpuasa di bulan kesabaran, di bulan Ramadan, dan 3 hari di setiap bulan merupakan puasa dahar, puasa sepanjang waktu. Apa alasannya? Kata Syekh, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan dengan 10 kali lipat pahala, 10 kali lipat ganjaran. Maka apabila Anda mengerjakan 3 hari puasa di setiap bulan, seolah-olah Anda berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Oleh karenanya banyak hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan anjuran dan motivasi untuk mengerjakan puasa 3 hari di setiap bulan. Dan Anda boleh, kata Syekh, untuk mengerjakan puasa tersebut di awal bulan, di pertengahan bulan, ataupun di akhir bulan. Dan boleh Anda berpuasa secara berurutan, atau boleh berpuasa secara terpisah.
Yang terpenting adalah Anda berusaha untuk istiqamah mengerjakan puasa 3 hari di setiap bulan tersebut. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, kata Syekh, kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan, atas materi bahasan yang penuh manfaat yang disampaikan kepada kita semua di kesempatan sore hari ini. Dan tersisa waktu 2 menit untuk kita bersoal jawab bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui pesan singkat atau dengan telepon. Tampaknya hanya 1 pertanyaan dan kami angkat dari pesan singkat yang masuk di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ya Syekh, terkait dengan begitu besarnya keutamaan sholat sunnah fajar, bagaimanakah kondisi jika satu saat terluput untuk mengerjakannya? Apakah bisa dikerjakan setelah sholat subuhnya? Mohon penjelasan dan nasihat dari Syekh. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله بعد معرفتنا لعظم شأن ركعتي الفجر فكيف بمن فاتته هذه الصلاة لعذر هل له أن يقضي هذه الصلاة بعد صلاة الفجر؟ أولا جزا الله السائل خير الجزاء على ما أبداه من اهتمام، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه وأن يكون لهذه الأحاديث أثر علينا. فهذه لها أثر على هذا السائل ولد هذا السؤال، فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ولعلنا بسماع هذه الأحاديث من كان غير مواظب يبدأ بالمواظبة والمحافظة ويأخذ نفسه بالحزم والعزم والنشاط والاستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى لا يفوت عليه هذا الخير العظيم. وأما ما يتعلق بسنة الفجر فموطنها قبل الصلاة، هذا موطنها وينبغي أن يحافظ عليها في موطنها، لكن إذا حصل له في يوم عارض فلم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فله أن يصليها بعد الفجر مباشرة أو يصليها الضحى في وقت صلاة الضحى، وكلا الأمرين ورد، والثاني أولى أن يصليها في وقت الضحى. ولعل وقت المغرب قد حان فنكتفي بهذا ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syekh. Syekh menjawab, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada penanya atas perhatian beliau tentang perkara ini. Pertanyaan ini mengandung faedah bahwasanya beliau memang memiliki keinginan sangat besar dan perhatian sangat besar terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hendaknya kita miliki. Sikap seperti inilah yang harusnya kita miliki. Kata Syekh, untuk seseorang yang belum berusaha untuk merutinkan salat sunnah atau mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh, maka yang pertama kali harus dia lakukan, hendaknya dia berusaha untuk merutinkan salat sunnah sebelum subuh tersebut.
Jadi hendaknya yang pertama kali diusahakan adalah bagaimana dia berusaha untuk merutinkan, mengistiqomahkan, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Kalau seandainya seseorang sudah berusaha merutinkan dan waktu untuk mengerjakan sholat sunnah subuh itu sebelum kita mengerjakan sholat subuh, ini waktu asalnya. Ini waktu asalnya. Namun kalau seseorang sudah berusaha mengistiqomahkan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian suatu hari dia terluputkan karena ada uzur yang syar'i, maka kata Syekh solusinya adalah bisa dia kerjakan 2 rakaat tersebut setelah dia mengerjakan salat subuh secara langsung. Ini selesai salat subuh, dia bangkit mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, atau dia akhirkan sampai masuk waktu duha. Dan kata Syekh wallahu alam, yang kedua ini yang lebih utama. Jadi dia akhirkan sampai masuk waktu duha. Tapi kedua-duanya, ima dia kerjakan setelah salat subuh secara langsung atau dia kerjakan di waktu duha. Dua-dua cara tersebut thabit, datang dari salaf mengerjakan kedua perkara tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertemu di lain waktu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih atas jawaban dari Syekh dan penerjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid hafizahullah. Dan ikhwatal Islam, saatnya bagi kita untuk menyimak kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah